warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang hal-hal apa saja yang diperlukan ketika menjadi pewara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halimatul Istiqomah, NPM 48, akan mengulas ulang apa itu pengertian pewara. Pewara secara leksikal itu artinya pembaca berita. Kalau menurut singkatan, arti pewara adalah pembawa acara. Menurut Wianto dan Astuti, pembawa acara adalah orang pertama yang berbicara dalam suatu acara. Sebagai pembawa acara, dia harus bisa menarik perhatian hadirin untuk segera merasa terlibat dalam pertemuan. Kalau upaya ini gagal, jalannya acara menjadi hambar, tidak berkesan dan mengecewakan. Sebaliknya, jika pembawa acara pandai menguasai dan mengendalikan keadaan, maka acara menjadi lancar dan menyenangkan. Sedangkan menurut Tantra Wisanggeni menyimpulkan bahwa pembawa acara adalah orang yang membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara. Biasanya bertugas memandu suatu acara dan bertanggung jawab atas lancar dan suksesnya suatu acara. Dari kedua pengertian pewara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pewara atau pembawa acara adalah sebutan umum bagi orang yang memandu atau membawakan sebuah acara, seperti acara perayaan, peringatan, pertemuan, perlombaan, dan acara-acara yang lainnya. Hal-hal yang diperlukan untuk menjadi pewara. Yang pertama, kuasai materi, kenali audiens, sampaikan presentasi dengan cara bercerita, memakai alat bantu, selalu berbahasa tubuh ketika berbicara, berinteraksi dengan audiens, dan jangan lupa untuk latihan. Yang pertama, kuasai materi. Kuasai materi yang akan disampaikan ke audiens. Kamu akan merasa nyaman saat menjadi pembawa acara atau MC ketika kamu tahu topik apa yang mau disampaikan. Ketika kamu memahami topik secara tidak langsung, kamu akan lebih percaya diri dalam mempresentasikannya. Audiens juga akan percaya denganmu sebagai presenter yang handal. Yang kedua, kenali audiens yang mau kamu temui saat presentasi. Misalnya, kamu ditunjuk untuk membawakan acara kampus dengan peserta mahasiswa. Cara bicaramu bisa dengan pembawaan kasual namun tetap sopan. Lain halnya kalau membawakan presentasi di depan para petinggi perusahaan yang menggunakan bahasa lebih formal. Selain itu, mengenali lawan bicara juga bisa menjadi pertimbangan bagaimana caramu berpikir. Dengan begitu, kamu akan semakin percaya diri di depan panggung. Pada bagian kelima, memakai alat bantu dan manfaatkan gambar atau teks. Slide, video, atau alat bantu lainnya memang penting dalam sebuah presentasi. Tapi, alat bantu ini juga membuat audiens terdistraksi. Apalagi kalau terlalu banyak slide yang ditampilkan, sebisa mungkin buat slide presentasi yang simpel serta tambahkan gambar dan teks untuk membantu audiens lebih memahami materi. Bahkan seperti yang dilansir Harvard Business Review, ada studi yang mengatakan informasi yang disampaikan dengan gambar lebih mudah diingat, minimal 65% daripada kata-kata saja. Kita lihat contoh tokoh Steve Jobs yang dianggap sebagai salah satu orang paling luar biasa dalam menyampaikan presentasi. Dia jarang menunjukkan slide hanya dengan teks dan poin-poin penting. Dia lebih sering menggunakan foto dan teks untuk melengkapi apa yang mau disampaikan. Pada bagian keenam, perhatikan selalu bahasa tubuh ketika berbicara di depan umum. Hal ini sangat penting karena bahasa tubuh adalah bagian dari komunikasi nonverbal, kombinasi dari gerakan kita, cara berbicara, dan postur. Bahasa tubuh bisa menunjukkan kepercayaan diri kita dan kredibilitas kita dalam menguasai panggung. Bahasa tubuh dapat mempengaruhi cara bicara kita. Jika terlalu sering bergerak, melakukan hal yang aneh dengan tangan, bisa membuat kita tidak fokus dalam menyampaikan pesan. Tapi, jika menguasai bahasa tubuh dengan baik, audiens akan lebih mudah memperhatikan dan menerima pesan yang kita sampaikan.
acara atau MC akan menjadi salah satu pusat perhatian dalam suatu acara. Keberhasilan suatu acara secara keseluruhan diharapkan dari kemampuan atau keterampilan pembawa acaranya. Bagaimanapun rapi dan bagusnya acara yang disusun, namun pembawa acaranya kurang terampil dan kurang siap, maka gagallah keseluruhan acara tersebut. Kebanggaan dan kebahagiaan senantiasa terselip di lubuk hati seorang pembawa acara manakala sukses, dan sebaliknya penyesalan yang dalam manakala gagal dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa faktor lain yang merupakan bekal yang harus dimiliki bagi seorang pembawa acara. Yang pertama, mempunyai pribadi yang baik. Yang kedua, mempunyai kepribadian untuk berdiri di depan umum dan tidak grogi. Yang ketiga, ramah tamah, murah senyum, dan tidak sombong. Yang keempat, berwibawa, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kelima, tidak mudah emosi dan bersikap tenang. Yang keenam, dapat menguasai keadaan. Dan yang ketujuh, mempunyai daya pikir cerdas, cepat, tanggap, tegas, dan kreatif. Yang harus dimiliki bagi seorang pembawa acara, ada beberapa hal yang harus dilakukan pada saat acara berlangsung. Yang pertama, tampil dengan busana yang baik dan sopan, serta disesuaikan dengan acaranya. Bisa acara seperti perayaan, peringatan, pertemuan, perlombaan, diskusi, seminar, dan termasuk juga acara di radio dan di televisi. Yang kedua, meletakkan pengeras suara di depan mulut. Yang ketiga, mengucap salam pada awal dan akhir acara. Yang keempat, tidak selalu melihat catatan, tetapi tidak menghafal. Yang kelima, tidak diperbolehkan memberi komentar atas pidato seseorang. Yang keenam, ketika tampil harus beranggapan tidak pernah salah. Itu tadi bekal yang harus diperhatikan agar kita bisa menjadi pembawa acara yang baik dan profesional. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.